Apa tujuan daripada ibadah Ramadan yang begini agung? Allah sendiri yang menjawab itu. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan hakikat daripada pelaksanaan ibadah Ramadan, saudara. Agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dididik kita, dibina kita di dalam 1 bulan penuh ini oleh Ramadan, agar kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Subhanallah. Dari sekian banyak tujuan-tujuan Ramadan, satu saja kalau seandainya kita amalkan, saudara, menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau ini bisa kita jalankan, insya Allah kita akan menjadi manusia bukan hanya sempurna, tapi mungkin menjadi manusia-manusia yang paripurna, saudara. Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita gambarannya? Contoh yang paling sederhana saja, saudara. Maaf beribu maaf ini. Contoh yang paling gampang saja. Misalnya tadi siang, di waktu siang, kira-kira habis sembahyang zuhur, emang di saat-saat itu lagi haus-hausnya kita, betul? Di waktu zuhur kita lagi lapar-laparnya kita pada saat itu. Kemudian di waktu siang itu, andai kata saja kita keluar dari rumah, kita pakai motor, naik motor, pakai jaket hitam, pakai helm hitam dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu kita, nggak ada yang kenalin kita karena saking rapatnya kita. Kemudian kita berangkat menuju kemana? Ke rumah makan sederhana. Bapak tahu rumah makan sederhana? Kita datang ke rumah makan sederhana ke sana. Siang-siang kita datang. Kemudian kita beli makanan itu dengan uang yang halal. Kita beli makanannya, kita beli lauk pauknya dan lain sebagainya kita beli. Setelah kita beli itu kita pulang. Kira-kira ada yang kenalin kita tidak? Halo? Ada yang kenalin kita tidak? Nggak ada yang kenalin kita. Kita beli itu makanan, kita pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah, kita kunci atau masuk ke dalam kamar. Istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, jangan lagi tetangga kita, keluarga kita tidak tahu. Masuk kita ke dalam kamar kita, Masya Allah, kita buka, saudara, makanan yang kita beli. Jangan lupa beli es kelapanya juga, saudara. Kita beli itu makanan, kita masuk ke dalam kamar kita kunci, istri gak lihat, anak tidak lihat, betul. Kemudian kalau seandainya pada saat itu kita makan, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Makanannya halal tidak? Minumannya halal tidak? Yang beli kita makan, yang uang yang kita beli pakai uang yang halal tidak? Halal. Kenapa kita tidak makan pada saat itu? Padahal saat itu memungkinkan sekali kita tidak makan. Tidak ada yang lihat satupun. Anak kita, tetangga kita, kawan kita, kerabat kita, tidak ada. Andai kata kita mau makan pada saat itu bisa, saudara. Tapi ternyata kita tidak mau makan. Kenapa? Kita takut kepada Allah. Insya Allah. Kita takut kepada Allah. Menanamkan rasa takut yang luar biasa di dalam diri kita. Kalau ini saja berhasil dalam hidup kita, pendidikan puasa yang diajarkan kepada kita menanamkan rasa takut di dalam diri kita, insya Allah, saudara, insya Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada seorang anak yang durhaka kepada Allah kalau di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah. Betul? Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan berani seorang anak membentak-bentak mamahnya, membentak-bentak papahnya. Kenapa? Puasanya berhasil karena menanamkan rasa takut kepada Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada seorang istri yang berani melawan kepada suaminya, berkhianat kepada suaminya, kalau puasanya berhasil ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang suami yang akan berbuat jahat, zalim kepada istrinya kalau seandainya puasanya berhasil ada rasa takut kepada Allah di dalam dirinya. Saya yakin tidak akan ada pedagang-pedagang yang curang di dalam timbangan dan literannya kalau seandainya ada rasa takut kepada Allah. Demi Allah, tidak akan ada satu karyawan yang berani korupsi kalau seandainya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang paling utama diajarkan dalam ibadah Ramadan adalah menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dimanapun, di bumi manapun kita, kalau seandainya ada rasa takut itu kepada Allah, maka kita tidak akan menjadi manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur pernah ditanya, saudara, bolehkah kita berbuat maksiat? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanya sama kita, boleh nggak kita berbuat maksiat? Halo? Boleh nggak kita berbuat maksiat? Boleh. Boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Kita tidak boleh berbuat maksiat. Tapi kata Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, boleh. Kita boleh berbuat maksiat. Maksiat apa saja, mau minum, mau judi, mau zina, mau apa saja, silakan. Asal dengan catatan dia harus bisa memenuhi persyaratannya. Kalau dia bisa memenuhi persyaratan itu, maka dia boleh berbuat maksiat. Apa saja silakan. Mau minum setiap hari, mau zina, mau judi, silakan. Asal persyaratannya bisa dipenuhi. Apa persyaratannya? Diperbolehkan kita berbuat maksiat. Yang pertama, silakan kita berbuat maksiat. Apa saja silakan. Tapi berbuat maksiatlah kamu di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Di mana kira-kira saudara? Kita boleh berbuat maksiat di mana saja, silakan, mau maksiat apa saja, tapi dengan catatan bermaksiatlah kamu di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh Allah. Huwa alimul ghaibi wa syahadah. Dia adalah Allah, zat yang maha mengetahui baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Betul? Kalau memang kamu tidak bisa seperti itu, maka jangan kamu berbuat maksiat, karena Allah maha melihat. Yang kedua, boleh kita berbuat maksiat, silakan. Kita mau maksiat apa saja, boleh. Yang pertama, jangan kamu bermaksiat di tempat yang dilihat oleh Allah. Yang kedua, janganlah kamu berbuat maksiat di bumi Allah. Jadi kira-kira di mana? Jangan kamu berbuat maksiat di bumi Allah. Dimanapun yang kita pijak bumi ini, langit, bumi, bintang, matahari, semuanya adalah milik Allah. Kalau kamu sadar bahwa tidak ada tempat kecuali adalah milik Allah, jangan sekali-kali kamu berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, kamu boleh berbuat maksiat, tapi bermaksiat janganlah kamu memakan rizki dari Allah. Kalau kamu masih sadar bahwa rizki ini kecil, besar, banyak, sedikit, itu datangnya dari Allah, maka kamu tidak pantas untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang perjalanan kita. Lebaran berapa hari lagi? Masih panjang perjalanan kita. Ayo kita persiapkan diri kita untuk bisa menjadikan Ramadan ini, maaf, kita jadikan Ramadan sekarang ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Insya kita jadikan Ramadan yang saat ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Bedakan dengan Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan tahun yang lalu kita belum menghatamkan Quran, Ramadan sekarang kita harus hatam Quran. Insya. Kalau kemarin Ramadan kita tidak full taraweh kita, Ramadan ini jangan lepas taraweh itu, saudara. Beda taraweh dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dia tidak sama dengan tahajud, dia tidak sama dengan duha. Duha kapan saja bisa dikerjakan, saudara. Kalau kita tidak bisa duha di bulan ini, bulan depan kita bisa duha atau tidak? Kalau kita sekarang tidak bisa tahajud, bulan ini kita tidak tahajud, bulan depannya lagi bisa tidak kita tahajud? Bisa, tapi tidak dengan taraweh. Taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Alangkah sayangnya kalau seandainya kita tidak manfaatkan ini, karena setiap malam-malam itu di bulan Ramadan nilai keutamaannya berbeda. Malam pertama tidak sama dengan malam yang kedua, malam yang kedua nilainya berbeda dengan malam yang ketiga, seterusnya dan seterusnya. Jangan sia-siakan taraweh. Capek Pak Ustadz, saya kerja, saya dagang, kalau capek istirahat. Maaf, taraweh bisa kita lakukan, bisa tidak di masjid, boleh kita kerjakan tidak di musola, di rumah pun bisa. Jam 10 malam pun bisa. Capek istirahat kita, malam kita taraweh, bisa tidak?
Insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kesehatan yang sempurna kepada kita. Kita jadikan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.